أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ya, kalung di leher. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Lalu kemudian kami akan keluarkan catatan tersebut di hari kiamat, dia akan temui dan dapatkan dalam keadaan terbuka, siap dibaca. Allah katakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini bacalah kitabmu, bacalah catatan amalmu, maka cukuplah bagi kamu hari ini untuk membacanya. Bukan orang lain, tapi kita sendiri yang akan membacanya. Hari ini kita yang akan melihatnya. Hari ini kita akan tahu apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Allah akan suruh setiap orang melihat apa yang telah dilakukan, dan itu tercatat dalam catatan amal yang telah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan setiap kita ada malaikat yang mencatat dari apa yang telah kita lakukan. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa idzas suhufu nusyirat, apabila buku catatan-catatan itu telah ditebar dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah, diperlihatkan kepada kita semuanya. Maka kata para ulama, andai manusia melihat ayat-ayat yang seperti ini, maka dia akan terikat dirinya dengan amal saleh. Di antara faedah ayat-ayat yang seperti ini yang kita baca, dia akan menghadirkan rasa muraqabatullah. Karena setiap orang akan melihat, setiap orang akan tahu apa yang telah dilakukan di dunia. Dia tidak akan semena-mena dan tidak akan
Nah, ada prestasi yang kita lakukan, ada rasa bahagia di situ. Tapi jika ada kesalahan, jika ada sesuatu yang menyimpang, bagaimana perasaan seorang? Takutnya bukan main, karena ada hukuman dan ada konsekuensi yang akan didapatkan dari perbuatan yang menyimpang itu. Itu di dunia. Bahkan mungkin ada celah bagi kita untuk menjadikan diri kita terbebas dari tuntutan. Tapi di akhirat tidak ada. Di akhirat tidak ada kesempatan untuk bisa kita mengajukan alasan. Walaupun ada orang di hari itu yang ingin mengajukan alasan, tapi hari itu bukanlah hari yang ada kesempatan untuk mengajukan alasan-alasan itu. Catatan rapor anak kita di dunia, ketika dia baik itu di bangku sekolah, SMP, SMA, ataupun mungkin SD, atau mungkin catatan-catatan atau rapor nilai-nilai mahasiswa dari anak-anak kita misalnya, kita bisa lihat dan bisa kita pantau bagaimana nilai-nilai yang mereka dapatkan. Itu manusia yang menilai, dan itu sangat bisa jadi itu ada kesalahan, atau bisa jadi itu adalah memang sebuah kebenaran. Tapi paling tidak ketika kita mendapatkan catatan atau rapor anak kita nilainya kurang bagus, ada perasaan tidak nyaman di hati kita. Ada perasaan yang tidak nyaman. Namun ketika nilainya Masya Allah, luar biasa, ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu di dunia. Jika nilainya kurang bagus, kita kasih nasihat, kita kasih bimbingan, kita kasih arahan agar dia bisa belajar lebih giat lagi. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak ada nasihat untuk orang di hari itu, dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri di hari itu. Ikhwani kaum muslimin, pertanyaan yang ke-119, ma dalilu dzalika minas sunnah? Bagaimana pula dalil pembentangan catatan amal dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di antara dalil hadis yang dinukil oleh muallif kitab, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yudnil mu'min min rabbih hatta yada'a alaihi kanfahu fayuqarriru bidhunubi ta'rifu dhanba kadza. Allah dekatkan hambanya kepada dia, sampai dekatnya, maka kemudian dia mengakui atas dosa-dosanya itu. Lalu kemudian Allah kata,
sangat berat, dan itu lebih panjang daripada fase kehidupan kita di dunia ini. Dari awal kita di alam barzakh sampai nanti kepada terminal akhirnya surga, itu sangat panjang dan prosesnya juga begitu lama, dan masing-masing orang akan merasakan bagian dari amal dan pahala yang telah dilakukan olehnya di dunia. Ketika itulah terbukti apa yang dikatakan nanti oleh Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Disitulah nanti orang merasakan di dunia ini adalah amal tanpa ada hisab. Belum lagi nampak perhitungan keutamaan majlis ilmu, belum terlihat keutamaan salat berjamaah, belum lagi terlihat keutamaan sedekahnya, belum lagi terlihat birrul walidainnya, pahalanya, belum lagi terlihat antum duduk berlama-lama di sini dengan mushaf antum, belum lagi terlihat orang-orang yang senantiasa keluar dari rumah menuju rumah Allah untuk talabul ilmi, belum terlihat, belum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tersimpan dalam catatan kita. Dan ghadan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hisabun bila amal. Hisab bila amal. Besok itu adalah perhitungan dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal. Maka usahakan dalam setiap detik dari usia kita itu diisi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ausini, wasiati aku." Maka kemudian Nabi mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban an zikrillah." Hendaklah lisan kamu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ketika kita keluar dari rumah, apapun kondisi kita, itu adalah orang-orang yang senantiasa berkesempatan untuk kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari bangun tidur kita, kemudian kita masuk kamar mandi kita, keluar kamar mandi kita, pasang baju, dengan ganti baju kita, zikir semuanya. Keluar rumah kita subuh pagi tadi, zikir. Berjalan kita ke rumah Allah ini di atas kendaraan kita, kemudian zikir. Masuk kita ke rumah Allah ini, baca zikir. Apalagi dalam rumah Allah ini banyak sekali kesempatan kita untuk membaca zikir. Keluar kita baca zikir. Subhanallah. Masuk lagi ke rumah kita baca zikir lagi. Duduk kita dengan keluarga kita di pagi hari, minum dan makan, dan itu juga ada zikirnya. Beraktivitas kita kembali, berzikir lagi. Allahu Akbar. Makanya kata Allah, "Wadzakirinallah katsiran wadzakirat." Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir dan banyak perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya. Maka itu ikhwan kaum muslimin, hari-hari kita akan menjadi bukti kebahagiaan kita jika itu diisi dengan amal saleh. Hari-hari itu akan menjadi bukti kesengsaraannya jika nantinya tidak digunakan pada sesuatu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, kebersamaan kita di majelis ini menjadi bukti keimanan kita bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah kumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di majelis yang mulia ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengannya, dan semoga Allah jaga kita di segala keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkan